mantan paling indah. Di mana-mana mantan itu terindah. Balik lagi di Grasak Grusuk Podcast, tempat di mana kalian akan selalu menemukan pembahasan yang baru, bermanfaat dengan narasumber yang berkualitas, yang pastinya menjadikan hidup kalian jadi nggak grasak grusuk lagi. Dan hari ini temanya sangat menarik. Saya dengan narsum akan membahas mantan. Wow. Selamat sore menjelang malam Pak Deki. Selamat sore. Yang punya mantan. Salam sehat selalu. Biar nggak selek. Biar nggak selek. Ini kita ngebahas tentang mantan ini. Mantan itu paling indah sebenarnya. Wow. Wah, itu kan. Penasaran kan? Jadi numpak limo siapa takut? Ya. Jangan takut pakai limo. Gitu. Jangan takut biarpun mantan, tetap kualitasnya nomor 1. Mantan yang paling indah ya. Mantan paling indah. Di mana-mana mantan itu terindah. Berarti itu mantan dipakai? Pakai dong. Kalau nggak dipakai nggak bisa jalan. Setiap hari. Oh iya dong. Oh my god. Halo Pak Deki, selamat sore menjelang malam. Gimana sehat hari ini? Alhamdulillah sehat terus. Perjalanan dari Balaraja ke sini menempuh berapa jam? Kira-kira tadi 1 jam deh, kalau kurang lebih ya 1 jam dari Balaraja ke sini. 1 jam? Iya, 1 jam. 1 jam ya. Itu via tol apa non tol? Via tol terus. Lancar kok, lancar. Lancar ya. Lancar. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semua. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya. Amin. Jadi supaya bisa terus jalan-jalan sama mantan. Nah, itu dia. Mantan apa ini? Pak Deki, terkait mantan, ini kan di luar sana kalau kita bicara limo, limo itu kan mantan, ya kan? Betul. Sudah berapa lama pakai mantan? Atau sudah berapa lama Pak Deki punya limo? Kurang lebih sampai dengan saat ini 5 tahunan ada untuk pakai limo. 5 tahunan? 5 tahunan. 5 tahun. Boleh ceritakan kok bisa jatuh hati sama limo? Nah, pertama kali saya menjatuhkan pilihan kenapa sih pakai limo, ya kan? Nah, saya tadinya cenderungnya ke Vios nih. Kan ada 2 nih, Vios sama limo. Nah, Vios itu saya lihat, wah harganya kok tinggi ya. Ada nggak yang persamaannya yang ya kenyamanannya sama dengan Vios tapi harganya lebih murah gitu kan? Harga lebih murah. Iya, karena ngepasin di kantong gitu kan. Nah, setelah lihat-lihat hunting-hunting ternyata ada pilihan ke limo, Toyota Limo, dan bodinya mirip banget kayak Vios dan kualitasnya juga saya rasa nggak gitu jauh sama Vios gitu kan. Makanya saya jatuhkan lebih bohai. Limo itu lebih bohai. Mantan emang paling bohai. Maaf ya Bun, ini gimmick. Nah, iya limo. Nah, pertama kali saya pakai limo, saya cek ke teman-teman yang udah duluan pakai. Wah, katanya enak kok pakainya dan nggak rewel juga mesinnya. Onderdilnya banyak banget, banyak pilihan. Jadi, padahal itu mantan taksi. Tapi nggak rewel mesin? Nggak rewel. Ya paling sedikit-sedikit mesti tune up, ganti oli, ganti busi ya wajar lah. Sedikit-sedikit tiap hari dong? Itu 2 bulan sekali Pak. Oh. Kalau masih bisa dipakai aja udah. Gua kira sedikit-sedikit itu ngecrot gitu, mesti diganti olinya kan enggak kan? Enggak dong. Berarti tune up rutin aja ya? Perawatan rutin. Gitu, mau mobil baru, mobil bekas yang penting perawatan. Kalau perawatannya oke, ya bisa terus lancar dipakainya. Gitu Pak Rel. Gitu ya? Gitu dong. Tadi sempat Pak Deki menyebutkan antara Vios dengan limo itu sama tapi berbeda. Iya. Memang perbedaannya terletak di mananya Vios dengan limo? Kadang jujur saya punya pengalaman, saya pernah punya kendaraan yang namanya Vios ya. Ketika saya beli, saya tahu itu Vios, bukan limo. Dan itu saya beli Vios facelift, ya kan 2006. Nah, ketika saya mau menjual si Vios itu, si pembeli selalu menanyakan, "Mas, itu mantan ya? Mas, itu limo ya?"
Loh, jelas-jelas itu tertera itu Vios gitu kan. Iya. Makanya saya pengen tahu antara Vios dengan Limo perbedaannya apa? Nah, kalau perbedaannya sendiri, kalau di Vios dulu ya, di Vios memang itu udah tipenya tipe terlengkap. Jadi semua teknologi dia punya di Vios. Karena memang diperuntukkan untuk pemakaian pribadi, bukan Kalau taksi. Vios. Ya. Nah, perbedaannya itu sebetulnya dari tampak mesin dan bodi hampir semuanya plug sama. Tapi yang membedakan dari teknologi tadi saya bilang. Fiturnya nggak lengkap. Iya, berarti. speknya tidak selengkap dengan Vios. Kalau di Vios itu dia eksteriornya, dia velgnya dari velg dia udah racing. Udah racing. Kalau Limo masih kaleng. Masih alloy lah gitu ya. Kalau bahasa ATPM-nya alloy. Apa itu? Bukan alay ya. Alloy itu apa? Alloy itu pelek kaleng itu. Alloy pelek kaleng. Iya. Terus lagi dari segi interior dia belum power window. Belum. Untuk kacanya naik tuh masih pakai power. Ini masih pakai tenaga sebenarnya. Bukan power window ya? Iya, jadi power semangat. Kalau mau masuk gerbang tol kita harus pakai power. Kalau mau buka kacanya gitu. Power. Bukan begini ya, power. Serius itu, Pak? Iya, itu belum power window ternyata. Dan juga central lock, dari central lock alarm itu belum ada. Di Limo belum ada. Sedangkan Vios sudah oke. Lalu di spion juga, spion ini yang Vios dia udah retract, udah bisa ngelipat sendiri bahasanya, bahasa kerennya, udah bisa ngelipat itu sendiri. Yang tahun berapa tuh? Itu 2007 sampai 2012. Itu udah ini ya? Udah otomasi udah ya? retract dia. Retract dan electric mirror, jadi bisa setelnya dari dalam, nggak manual lagi gitu kan. Lalu untuk dari segi pengereman dia kalau yang Limo dia belum ABS. Belum ABS. Karena yang belakangnya dia masih pakai tromol. Kalau yang Vios dia udah cakram 4-4-nya. Jadi lebih aman lah ya. Berarti kalau Limo pas ngebut tuh mau rem mendadak itu gimana tuh? Pakai sendal gitu. Itu pakai dibantu kaki sama penumpang di belakang. Jadi buka pintu sedikit kakinya turun. Gitu ya? Enggak sampai turun sih kakinya. Janganlah ya. Tetap kalau dari pengereman itu tadi perbedaannya. Ada yang cakram, ABS sama non ABS. Apa lagi? Gitu. Untuk kalau interior tuh AC gimana? AC sama. Nah, kipas angin enggak, sama itu AC enggak, ya? pakai AC lah itu. Parah Audio. banget ya kalau pakai kipas angin. Audio dari audio sendiri di Vios sudah audionya sudah oke. Kalau di ekstraksi dia emang belum ada audionya. Jadi masih kosong. Radio? Kosong? Masih kosong. Radio pun nggak ada? Nggak ada, masih kosong. Jadi berarti kita beli sendiri tuh. Enggak, kalau di jalan berarti audionya bacot. Iya, bacot. Sama dengerin pengamen aja kalau di lampu merah. Kan ada audio tuh. Bonus itu berarti. Iya, dapat bonus lah, dapat penyanyi. Beli mobil dapat penyanyi di lampu merah ya kan. Gitu. Apalagi, Pak? Untuk kurang lebihnya sih itu aja sih yang perbedaannya dari Vios dan Limo. Gitu. Berarti secara keseluruhan Vios dengan Limo itu berbeda ya? Iya. Tapi mungkin nggak sih Vios itu dipakai untuk taksi juga? Ada beberapa ya? Agent taksi, full taksi itu dia pakai yang benar-benar yang Vios G, pakai Vios gitu ya, bukan pakai Limo gitu. Vios G ada itu? Ada yang pakai Vios G gitu. Beberapa perusahaan dia pakai itu untuk peruntukannya untuk antar jemput khusus. Mungkin seperti tamu khusus, antar jemput hotel, dia pakai itu. Lalu kalau kita beli nih, cara perbedaan melihat si Vios G itu mantan taksi atau enggak, mungkin Pak Deki punya pengalaman? Untuk secara kasat mata? Iya, itu gimana ya? Kadang kan kayak mungkin orang-orang di luar sana yang non low budget, dia pengen membeli Vios G ya, bukan Limo. Tapi saat itu dia nggak tahu nih, ternyata Vios G ini mantan taksi. Dan si penjual nggak pernah bilang bahwa itu bekas mantan. Nah, secara kasat mata, apa yang terlihat kalau Vios G itu mantan taksi? Ya, kalau untuk secara kasat mata, bisa di body itu dia ada tambahan sen kanan dan kiri di depan. Itu biasanya kalau yang Limo, walaupun sudah ditempel emblem Vios tipe G, kita bisa lihat itu dari di depan, samping kanan dan kiri di body, dia ada sennya, kayak sirip ya, sen kecil. Nah itu kita bisa bedain, oh ini pasti bekas mantan nih. Soalnya Vios itu nggak ada lampu sen di body sebelah kanan dan kiri. Dekat pintu, iya nggak ada. Itu yang bisa bedakan satu secara kasat mata. Yang kedua,
yang nggak bisa dibohongin dari tadi, rem. Oh, rem. Nggak mungkin, kayaknya sih jarang sih, bukannya nggak mungkin, bisa aja. Tapi jarang banget orang nge-upgrade sampai dengan rem belakang kan cakram tuh, mahal ya? ABS. Nah, itu lumayan mahal juga. Berarti yang harus diperhatikan buat teman-teman yang mau beli Vios G untuk dia mengetahui bekas mantan taksi atau enggak itu terletak dari lampu sen. Lampu sen. Itu untuk tahun berapa ya? Itu sekitar tahun 2007 sampai 2012. 2007 sampai 2012. Iya, Soalnya generasi kedua. ketika saya punya Vios facelift itu ada lampu sen ya, Pak? Iya. Kiri kanan. Iya. Itu gimana? Itu yang 2003 sampai 2006 rasanya ada itu. Oh, ada. Ada. Ada ya. Generasi pertamanya memang ada. Memang ada. Tapi generasi keduanya itu generasi nggak ada. keduanya nggak ada. Nah, Gitu. itu indikasi kalau Vios G itu mantan taksi. Ya. Indikasi gitu. seperti itu ya? Untuk membedakannya itu tadi. Gitu sih. Menarik banget ya bahas Vios sampai dalam-dalamnya tuh lu tuh tahu banget gitu kan. Jangan-jangan kerjaan lu itu sebenarnya hobi, pekerjaan lu atau lu memang jual beli mobil limo? Nah, itu ditanya juga kira. Ya mungkin buat teman-teman yang lagi nyari limo gitu kan atau Vios bisa sebagai referensi ya. Bisa referensi ke lu dan lu bisa nyantumin nomornya di sini. Oh, boleh ya? Boleh, Oke. boleh. Iya, sebenarnya lu tuh apa hobi? Pengguna atau lu jual beli? Sebenarnya sih gue dari awal itu awalnya tuh sebenarnya hobi. Hobi apa namanya? Hobi kok main mantan. Lanjut. Asal jangan mantan yang lain aja, ya kan? Berawal dari hobi ngoprek ya. Jadi punya tuh pas awal gue beli mobil limo, apa nih yang bisa dioprek nih? Lirik kanan kiri teman-teman. Oh ternyata ininya. Sembari menyelami minum air, ya tahu spesifikasinya. Ternyata setelah gue upgrade, ada nih tetangga, teman kantor. Wah boleh juga nih mobilnya nih. Boleh nggak kalau gue bayarin? Nah di situ gue jadi kepikiran. Dari situ lu ngelihat sisi bisnisnya. Dari sisi bisnis, ternyata bisa dijadikan bisnis. Ternyata dari bisa limo. dijadikan Iya. bisnis. Kenapa nggak dari hobi jadi bisnis, ya nggak? Berarti lu juga berapa lama lu menjalin bisnis seperti ini? Sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun menjalin bisnis jual beli mobil limo. Iya. Makanya lu tahu banget ya perbedaan Vios J yang mantan, Vios dan limo itu perbedaannya seperti apa? Lu tahu banget ya. Ya kurang lebihnya tahu lah gitu untuk perbedaan limo sama Vios. Makanya jadi ya banyak belajar dari awal sampai dengan sekarang. Terjadi permintaan jual beli ya boleh aja gitu kan. Sampai biasanya sekarang. satu unit limo standar itu dihargai berapa? Kisaran harga 40 sampai 45 itu yang standar. Standar. Vios standar limo. Vios limo. Limo. Lu jual antara range 41 sampai 45. Iya. 45 juta. Itu yang standar. Tahun berapa itu? Itu kisaran saat ini tahun 2010. Widih, muda ya? 2010. Makanya ya kan. Lu punya duit 50. Punya duit 50. Lu dapat tahun muda. Tahun muda. Ketimbang lu beli Vios yang G 50, lu cuma dapat tahun 2004 kalau nggak salah. 2004 sekitaran itu. Bener banget. Bener kan? Bener banget. Iyalah, gue pernah jadi pakai. pemakai. Iya. Itu dia. Jadi ya pas banget lah untuk kantong mahasiswa. Ya Tuh, kan? buat mahasiswa nih. Buat ada mahasiswa juragan limo. Tuh. Yang punya budget pas-pasan tapi pengen keren pakai limo. Sekali promosi nih gue. Iklan banget ya. Nah, kalau bicara limo, mantan ex taksi, lu dapat barang dari mana? Nah, gue dapat barang, boleh sebutin merek nggak nih? Boleh, silakan. Boleh ya. Lu sambil kayang juga nggak apa-apa di sini. Oh, bisa ya. Tahu aja mau kayang dari tadi gue. Sebenarnya ada rekanan dari satu perusahaan pool taksi dan dia itu Sarapurna jualnya yang kepengen tuh mobil di apa ya namanya peremajaan taksi. Nah dia kontak gua tuh dan gue sudah lu menjalin kerjasama. Iya, jalin kerjasama dengan salah satu perusahaan taksi gitu untuk jualin mobilnya dia. Nah dari situ makin lumayan nih gitu kan, ada link ke pool taksi langsung. Tadinya gue dari pemakai gue jual. Wah itu harganya juga udah beda kan? Iya beda pastinya. Dan alhamdulillah ditemukan teman di pool taksi ya
bisa kirim-kirim keluar kota sekarang. Nah, buat yang kalian di luar kota jangan Iya. pernah canggung, hubungi nomornya dia. Yes. Iya kan? Siang, pagi, malam, subuh siap antar. 24 jam handphone aktif. Oke. Nah, kalau misalkan di luar sana ada yang mau beli 1 unit aja, itu lu melayani. Bisa. Kan biasanya kan lu kan bekerja sama dengan pool taksi, takutnya kan itu tidak boleh beli 1 misalkan, Yes. paketan lah ya. Iya. Tapi untuk lu 1 aja bisa. Satu bisa dilayani. Sempat kemarin ada teman-teman dari Bandar Lampung dan Jogja pesan satu, dia minta upgrade, request segala macam, ya kita antar ke sana dan diantar. Dan itu barangnya itu standar sesuai request atau gimana? Sesuai request. Oh, Kalau misalkan nih gua mau beli limo ke lu, tapi gua minta yang udah pelek ring lebar, terus udah ceper, knalpot udah racing, interior jok udah kulit, terus TV udah touch gitu, segala udah macam, itu bisa. bisa, makanya sesuai request. Nah, enaknya limo itu seperti itu. Jadi mau modifikasinya tergantung request dari teman-teman si pemakai nih yang mau pakai. Saya mau kasih body kit dong, saya mau kasih ganti pelek dong. Custom bisa ya? Bisa custom gitu, itu kelebihannya. Dan kalau ada juga teman-teman yang mau upgrade audionya, nah audionya cocok banget nih pakai limo karena di tipe yang Vios dia semuanya pakai sensor. Jadinya kalau segala sesuatu ada yang dirubah, sensornya berpengaruh. Nah makanya yang senang ngoprek pakai limo. Tuh, yang seneng ngoprek pakai limo. Pakai limo. Terus apa aja yang harus diperhatikan ketika teman-teman mau beli limo? Yang harus diperhatikan? Pertama kali yang harus perhatiin, lihat barangnya bener nggak tuh limo. Takutnya dikarungin tuh. Maksudnya? Takutnya disarungin, kita pas dibuka bukan limo ternyata gitu kan. Apa tuh? Cek dulu mesinnya pertama. Oh, yang pertama cek mesin. Cek mesin ada rembesan oli atau enggak. Itu yang pertama, Itu rembesan yang paling oli. Iya, rembesan oli. Karena kenapa gue bilang paling penting mesin? Karena biaya restorasinya lumayan mahal kalau mesin. Gitu. Jadi itu kalau lu bongkar mesin tuh ada kendala di mesin ya lumayan itu pasti. Gitu kan. Pertama mesin ya? Pertama mesin. Cek oli. Cek Rembes atau mesin, enggak. kering atau ada rembes oli. Nah, kalau ada rembes olinya di mana, dan disarankan sih lu konsultasi langsung ke bengkel yang lu kenal, itu rembesnya kenapa, terus butuh biaya berapa kalau perbaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, lu cek kaki-kakinya, lu cek test drive, lu jalanin ada bunyi nggak tuh kaki-kakinya. Biasanya kalau taksi itu kelemahannya di kaki-kaki. Bunyi ya? Iya, kenapa? Karena dia jalan terus. Mobil capek? Iya, mobil capek. Kalau nggak jalan, nanti drivernya dimarahin. Lu nongkrong mulu berarti nggak narik. Oh, okay. Mesin, kaki-kaki, lalu sama AC dan interior secara umum sih dicek aja bersih atau enggak daleman. Lalu dari segi surat-surat juga penting. Karena kenapa? Karena kalau bekas taksi itu ada yang namanya bekas PT ya, masih atas nama PT. Masih atas nama suatu perusahaan. Plat kuning. Ada yang plat kuning, ada yang sudah plat hitam. Nah itu biasanya dicek tuh surat-suratnya bener nggak nih. Karena gue sendiri pengalaman dari surat-surat pernah tuh. Gue lihat platnya hitam ternyata. Platnya hitam di mobil. Wah platnya hitam nih, berarti udah hitam nih. Gue nggak cek deh, yang penting ada kelengkapan semua lengkap. Ternyata pas sampai rumah diteliti lagi, ternyata itu TNKB-nya masih kuning, artinya itu platnya masih kuning. Terus saat itu apa yang lu lakuin? Nah, yang gue lakukan pertama kali, gue datang lagi ke pool. Komplain? Agak sedikit komplain, karena dia nggak menginformasikan. Gue liatnya unitnya aja. Dan lu berdasarkan kepercayaan kan? Betul. Itu sebagai pelajaran juga untuk kita kan. Tuh, buat teman-teman tuh, jangan mudah percaya dulu ya. Iya. Kalau kalian punya montir yang bisa kalian ajak aja. Benar kan? Benar. Lebih baik kayak gitu. Jadi kita nggak beli kucing dalam karung ya. Iya. Atau gitu. Ketika kalian lebih penasaran lagi, bawa mobilnya ke bengkel, dicek di bengkel. Yes. Benar nggak sih? Bisa aja. Bisa kan? Bisa. Terus pada saat itu apa yang lu lakuin terhadap si taksi itu? Si yang bersangkutan, saya. Tapi waktu itu lu beli di perorangan apa di pool taksi?
Tempo hari di perorangan. Oh, di perorangan. Saya kembali lagi ke perorangan itu, ke orang tersebut. Ini masih kuning nih, gimana nih? Ya dia sedikit mengelak lah ya. Oh, dia alibi. Iya, dia sempat mengelak. Akhirnya kita cari tahu aja. Berhubung itu surat-surat masih atas nama perusahaan, jadi kita cari perusahaannya, kita minta surat rekomnya dari perusahaan tersebut untuk mengeluarkan, dan surat cabut berkas dari Dishub setempat itu harus minta ke poolnya. Nanti setelah dilengkapi surat-surat itu, kita bisa langsung ke Polda untuk cabut plat kuningnya menjadi plat hitam. Buset, Gitu. panjang amat Panjang. ceritanya. Dan saat itu lu ngurus sendiri apa sama si orang yang lu beli Sendiri. Wih. Karena kalau emang udah terjadi jual beli, biasanya sih orang malas ya kalau ada komplain-komplain gitu ya. Makanya itu tadi yang sebagai pelajaran mesti teliti lah kita kalau mau beli barang. Nah, bicara teliti tadi kan lu menyebutkan kalau untuk beli limo yang harus diperhatikan lah mesin segala macam itu kan secara umum orang udah pasti ngecek lah. Yeah. Kalau dari lu sendiri nih, pengalaman lu sendiri, apa sih yang paling penting selain dari mesin, rembes, kaki-kaki, interior, hal yang paling penting aja, satu aja. Yang paling penting biasanya ini sebenarnya sih nggak kelihatan, tapi nah, ini dia yang teman-teman tahu. Iya, banyak kita baru beli nih, baru jalan berapa kilo ternyata mogok nih. Nah, berebet terus sampai mogok. Nah, kenapa tuh? Karena full pumpnya ternyata. Full pump. Full pumpnya itu. Full pump itu berada di mana tuh? Mungkin ada yang belum tahu. Iya, berada di tangki bensin di bawah jok belakang tuh letaknya. Karena saya pernah ngalamin tuh berapa kilo jalan ternyata berebet sampai mogok. Saya pikir mesinnya, ternyata mesinnya nggak apa-apa. Yang bermasalah adalah full pumpnya. Full pump yang ada di tangki bensin. Saringan bensin di tangkinya. Kotor ternyata. Karena kan memang mobil ekstraksi ini yang sudah dilakukan peremajaan diam lama tuh nggak dipakai. Jadi mungkin kotorannya dia mengendap ke bawah pada saat kita pakai mobilnya. Itu kan kesedot ke atas tuh. Nah, itu tersumbat mungkin jaringan. Nah, jalurnya. Itu pada saat itu lu nggak ngeh ya? Enggak, karena dan mungkin juga orang-orang nggak tahu ya bahwa yang dia cek ya sama mesin, oli rembes, umum, kan? kaki, interior, tapi full pump yang ada di bensin itu nggak tahu ya. Nggak tahu. Untuk cara ngeceknya kita gitu gimana caranya tuh? Kalau untuk ceknya ya harus dibongkar sih sebenarnya. Karena ya kalau dibongkar ini juga repot juga kan. Biasanya secara umum aja. Tapi teman-teman jangan panik. Nah, jangan panik. Ada solusinya dulu, nih. Iya. Tapi jangan panik. Jadi kalau mogok seperti yang saya bilang tadi, ya jangan panik dulu. Wah, mesinnya nih, jangan ngejudge yang lain dulu. Kita cek dulu full pumpnya. Gitu kan sebagai pengalaman juga. Jadi teman-teman, wah mogok nih langsung komplain. Jangan. Kita cek dulu satu-satu. Gitu, nggak mesti mogok itu karena mesinnya, pasti ada hal-hal yang lain juga. Gitu. Ada hal-hal yang tadi yang lu sebutin ya. Iya, bisa orang banyak yang nggak ngeh ya. Gitu sih. Oke, dan ketika itu terjadi jangan panik ya. Bukan berarti mobil kalian tuh rusak ya atau limo kalian tuh rusak. Iya. Bisa jadi ada penyumbatan di tangki bensinnya ya. Tangki bensin. Berarti ketika kalian beli limo itu yang pertama harus kalian lakukan selain mengecek mesin, kaki-kaki itu cek tangki bensinnya ya. Tangki bensinnya gitu. Jadi pas teman-teman beli limo, udah deh dikuras aja mendingan tangki bensinnya biar bersih. Jadi nggak sampai tersumbat tuh filter bensinnya. Jadi lancar mau kemana aja. Nah, gitu kalau dari sisi lu sebagai penjual, pernah nggak lu membodohi pembeli lu? Artinya lu pernah nggak sih curang kalau mobil itu bocor tapi lu bilang nggak bocor, interior lu bilang wangi padahal itu bau rokok gitu misalkan, pernah lu membodohi? Untuk saat ini sih jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Tetap sebagai penjual dan pembeli yang cerdas pastinya harus, karena kepercayaan dari para pelanggan itulah hal yang pertama bagi gue. Karena dia bisa itu tadi kan bisa mereferensikan ke temannya, saudaranya. Jadi tetap saya jual dengan apa adanya sesuai dengan kondisi mobil. Kalau memang ada minus ya harus disampaikan. Ada kurang ini. Kalau memang yang bersangkutan oke, ya monggo silakan gitu. Gitu sih mungkin. Tapi secara surat-surat pasti aman lah ya. Pasti aman. Kita juga nggak mau main-mana karena kan surat-surat juga hal-hal yang vital ya, hal yang sangat penting banget. Takutnya ada masalah di jalan segala macam. Dan gue juga pernah ngerasain yang tadi gue bilang kan, terkait dengan surat-surat ya itu sangat penting banget.
Terus selama lu jual beli limo atau sebagai lu pengendara limo, suka dukanya tuh apa? Sukanya sih BBM-nya irit banget. BBM, setuju. Gue sampai capek ngabisinnya. Sampai capek ngabisinnya. Iya, sampai capek. Murah, BBM irit, order melimpah. Oh, berarti melimpah. Itu sukanya. Banget, sukanya. Dukanya itu tadi ya, semua masih manual, men. Iya kan? mesti kita modif pelan-pelan lah, kita upgrade. Itu aja sih. Kalau yang lainnya secara krusial nggak ada sih rasanya. Gue selama pakai 5 tahun ini baik-baik aja. Dan paling juga ada trouble sedikit-sedikit seperti kaki-kakinya yang mesti perawatan secara rutin, itu aja sih. Berarti opini di luar sana bahwa limo itu banyak jajannya menurut lu sendiri sebagai pengguna dan penjual, lu setuju nggak? Soalnya pada saat itu gue mau beli Vios misalkan, banyak yang bilang jangan, ya kan, jangannya itu nanti jajannya banyak gitu. Nah sekarang gue mau nanya lu sebagai pengguna limo dan penjual beli limo, itu gimana tanggapannya? Kalau bener nggak sih jajannya itu banyak kalau kita beli mobil mantan? Kalau jajannya sih sebenarnya gue bilang agak sedikit nggak setuju ya, karena banyak memang pendapat dari luar bahwa mobil ekstraksi itu banyak masalahnya ya kan, banyak harus jajan segala macam. Ya selama gue pakai dan gue sebagai penjual juga nggak banyak lah jajannya gitu. Itu dari perawatan kita sendiri sebetulnya. Nggak banyak tapi sering. Enggak rewel lah gitu. Oh, nggak rewel ya? Nggak rewel, dan dia mesinnya bandel banget gitu. Makanya sering orang bilang, wah kilometernya tinggi nih ekstraksi nih, ya kan, mobil capek nih. Justru kalau menurut gue, justru mobil capek itu udah teruji, men. Nah, ya kan, taksi aja pakai, ya kan? Iya, taksi aja muter keliling Jabodetabek tuh, ya kan, nggak ada mogok tuh dia, sama sampai ratusan ribu kilometer nggak ada mogok, artinya itu mobil bagus gitu. Teruji. Kenapa taksi bisa pilih varian itu? Karena memang udah teruji ketangguhannya gitu. Berarti secara keseluruhan order deal juga aman ya? Aman untuk banget. Limo. Sama aman ya? Banget. Dia Vios dengan Limo sama ya? Sama. Bisa dikawinkan? Bisa. Karena memang spare partnya sama. Dalamannya sama semua. Dalamannya sama. Terus kalau misalkan lu sebagai penjual nih ada pembeli yang minta direstorasi si Viosnya itu full modifikasi, itu biasanya lu jual berapa? Itu full modifikasi ya? Full ya? Sound system, pelek, terus audio udah ya, body, cat segala macam udah full tuh. Iya, di kisaran 50 sampai 55. Itu udah paling mahal? Paling mahal 55 lah. Tahun berapa itu? 2010. Wow. Itu udah full modifikasi? Udah full. Kasih body kit, velg racing yang lebar, pel pendek segala macam, itu udah segitu sih harganya. Jadi ya lumayan lah. Nikmat banget kan? Iya, emang itu mobil anak kuliahan banget ya. Iya. Keren, irit, murah. Nah, kita kembali ke tingkat kenyamanan dan keamanan. Untuk Limo sendiri bagaimana? Nah, untuk keamanannya memang dari Limo agak kurang ya menurut gua. Karena dibedakan dengan mobil lain atau mobil yang sejenisnya dengan Vios, dia sudah ada airbagnya untuk keamanan kita di jalan. Misalkan kita ada accident di jalan, itu yang Vios sudah dilindungi dengan airbag. Kalau yang Limo nggak ada airbagnya. Ya paling kita bawa bantal aja lah sebelah kiri. Tapi, berarti itu tingkat keamanannya sangat rendah ya? Iya, yang nggak rendah banget lah. Pasti kan sudah diuji juga dari Dinas Perhubungan. Ya, kurangnya itu aja, kekurangannya dari keamanan. Untuk kenyamanannya, saya rasa sama aja. Kenyamanan, nggak beda jauh dengan Vios lah, gitu untuk kenyamanan dengan keamanannya. Oh, nyaman udah pasti nyaman ya? Dong, karena memang tahunnya muda sih ya? Tahun muda. 2010. Iya. Terus kalau untuk pajak, kalau Limo sendiri, namanya bekas taksi, berpengaruh nggak sih? Pastinya. Pastinya, biar pajak lebih murah. Lebih murah lagi? Lebih murah. Gile. Lebih murah dong. Vios aja nih, gue pernah punya tahun 2006 itu nggak nyampe 1,5 loh. Per tahun. Ini Limo tahun 2010 bekas taksi lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Berapa itu setahunnya? Tadi yang
Parel pakai tahun berapa itu? 2006. Oh 2006. Facelift. Ini yang 2010. Kalau yang setara ya dengan tahunnya itu biasanya Vios sekitar 3 jutaan. Umumnya ya? Iya, 3 normal. juta, 3 juta, 3 juta setengah gitu lah ya, 32. Ini kalau yang Limo hanya 2,3. 2,3 sampai 2,5 tergantung daerah. Tergantung daerah. Tergantung ya? daerah. Kota dan kabupaten ya. Iya, gitu. Sekitar 2,5. Pastinya lebih murah lah, lebih apa ya? Lebih oke lah kalau dipakai. Lebih oke. Mantap. Dari sisi pajak murah, mobilnya murah, siap kongko ya kan? Oh, ini kongko. Nggak malu-maluin. Gitu, untuk kenyamanannya juga oke. Gila, makin dalam makin seru ngebahas Makin Limo. seru. Apalagi gue ngebahasnya itu sama lu sebagai pengguna iya, penjual juga iya. Jadi makin lengkap informasi yang bisa disampaikan dan diterima oleh para viewer si Asap Production ini. Ya. Terakhir Pak, mungkin lu bisa kasih tips untuk membeli Limo itu tipsnya seperti apa? Tips dari lu deh sebagai penjual. Ya, tipsnya yang tadi ya, yang gue bilang pertama cek dulu bagian bodi utuh atau enggak, bekas nabrak atau enggak, lalu pindah ke mesin cek mesinnya ada bekas banjir atau enggak dan rembes oli atau enggak, lalu kaki-kaki dan juga dari interior cek engine nyala atau enggak, indikator engine. Kalau indikator engine nyala berarti ada masalah tuh di mesin, jangan dibeli gitu. Mungkin itu aja sih secara umum untuk 3 ya? tips ya. 1 itu bekas tabrakan atau enggak? Ya. Dilihatnya dari mana? Dari sasis depan. Setuju. Sasis depan itu bekas ketokan. Kelihatan ya? Pasti buatan pabrikan sama buatan tangan itu pasti Beda. Pasti beda. Setuju. Pasti ada bekasnya lah. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah tipsnya adalah kalian cek rangka depan. Betul. Itu bekas tabrakan atau enggak. Yes. Karena kalau pabrikan itu biasanya si sasisnya rangkanya itu mulus. Iya. Kalau ada sedikit lasan berarti bekas nabrak. Iya. Bener nggak sih? Bener. Terus yang kedua tadi apa? Kaki-kaki. Kaki-kaki. Ya. Itu apa? Indikasi harus dicek kaki-kakinya. Bunyi ya? Ada bunyi apa enggak kaki-kakinya? Karena lumayan juga untuk perbaikannya cukup mahal juga gitu. Kalau Bunyinya diperbaiki. seperti apa sih Pak? Klik atau Ada yang glodok. Wah, itu atau udah yang parah deh tuh. Waduh. enggak ya? Enggak, jangan. Paling itu penumpang yang bunyi. Terus yang ketiga bekas banjir atau enggak? Iya, bekas banjir atau enggak, lalu Cara cek tahu itu bekas banjir atau enggak dari apanya? biasanya dari cek engine itu. Kalau cek engine-nya Cek nyala, engine itu ada di posisi di mana di posisinya? speedometer. Speedometer ya? Di speedometer. Dia logonya kuning, lampunya warna kuning. Kalau itu nyala bisa jadi ada kendala di mesin atau di ECU-nya di komputernya gitu. Biasanya sih takutnya bekas banjir gitu takutnya.